bawain acaranya singkat, padat, jelas, ulah ngayayai. Bisa. Di Sunda itu sebetulnya tidak ada pakem yang benar-benar pakem. Pengajian, ngaras, siraman. Oke. Ada part yang di skip, yaitu ngeyek sere. Kan yang orang awam mah lagu Sunda teh towe owe owe. Masyarakat tradisional di Indonesia itu percaya dengan makna angka 7. Kemasannya itu wedding nasional, tapi dibawakan dengan nuansa dan bahasa pengantar Sunda, atau adat Sunda yang dimaksud itu memang ada prosesi adat Sunda. Rasanya jadi pengen membuat acara pernikahan saya lagi teh. Nggak ada deh kayak gini. Amin ya robbal alamin, mugi Gusti nang tayungan. Wedding Podcast. Welcome back on Wedding Podcast, sesi Odading, obrolan dunia wedding. Dan kali ini nih Lovebirds, Wedding Podcast menghadirkan seorang sosok wanita yang cantik, MC profesional, praktisi di bidang adat Sunda, pegiat di seni tari yang sudah keliling dunia. And please welcome, this is Hani Hendrajati. Assalamualaikum. Sampurasun. Tirabas tuh ya. Tadi di awal udah ngasih tahu adat Sunda. Tadi udah juga ya dikasih sebuah sapaan khas dari adat Sunda. Teh Hani sehat? Alhamdulillah. Pangestu ya. Ini cetar banget ya, cantik banget ya. Masya Allah, harus dong. Betul ya. Segini aja di Wedding Podcast, gimana kalau di acara pernikahannya para lovebirds ya? Harus lebih rinci lagi. By the way, Teh Hani, kita bakal ngobrol banyak nih sama Teh Hani. Dan juga aku minta banget nih edukasi-edukasi yang tentunya Teteh bisa sampaikan ke para lovebirds ya. Karena memang sebelumnya sudah dihadirkan pernikahan adat Jawa, Bali, dan juga lainnya. Nah, karena berhubung kita ini ada di Jawa Barat, kayaknya kurang lengkap nih ya puzzle-nya kalau nggak ada adat Sunda kayak gitu. Nah, makanya sekarang kita undang Teh Hani untuk ngasih tahu nih kepada para lovebirds mengenai prosesi adat Sunda. Teh, mungkin sebelum kepada prosesi, boleh nggak sih Teh kayak sejarahnya atau mungkin hal-hal lainnya, silahkan Teh. Aduh, kalau berbicara tentang sejarah prosesi pernikahan adat Sunda ya, itu bisa 2 SKS. Wow, karena okay. itu panjang sekali. Tapi secara garis besar dari beberapa buku dan jurnal yang pernah saya baca, kebudayaan yang berkembang di Sunda, baik itu seni ritual, seni pertunjukan, tari, musik, teater, itu mostly itu berkembang, itu sejarahnya karena terbentuk dari kegiatan sosial masyarakatnya. Jadi tidak jelas penciptanya siapa. Jadi lebih anonim karena memang dibentuk atas keseharian masyarakatnya gitu. Jadi yang berkembang itu adalah kesenian tradisi masyarakat. Berlatar lagi dari bagaimana masyarakat itu berkaitannya dengan profesi masyarakat Sunda yang kebanyakan itu agraris, kepercayaannya terhadap alam semesta, itu yang akhirnya membentuk. Jadi berbeda dengan mungkin Jawa ya. Ada satu kutipan dari teman saya di TikTok yang cukup viral. Bahwa kebudayaan Jawa itu adalah milik keraton gitu ya. Nah, itu cukup viral banget di TikTok karena memang kebudayaan Jawa itu beda dengan Sunda. Kalau Jawa itu dibentuk memang di keraton. Awalnya itu berkembang jadi untuk raja gitu. Untuk raja ya. Nah, dari pihak kerajaan itu pada perkembangannya memperbolehkan masyarakat menggunakan. Tapi kalau kebudayaan atau seni tradisi yang ada di Jawa Barat itu memang berakar dari masyarakat. Gitu. Itulah kenapa di setiap daerah itu pada perkembangannya akhirnya memiliki ciri khas yang beragam.
Pantes ya Lovebirds. Kalau Lovebirds mungkin punya saudara di Bandung, di Cianjur, di Tasikmalaya. Kok ada yang beda-beda ternyata seperti itu ya? Betul. Oke. Nah ini dari di awal aja sudah memberikan penjelasan yang sangat detail nih Lovebirds ya. Berangkat dari pembelajaran ini teh, dari sejarah yang memang ternyata bahwa prosesi adat Sunda ini memang terlahir dari kebiasaan masyarakat sendiri. Tapi pada umumnya, ini kita mostly lagi teh, pada umumnya sebenarnya prosesi adat Sunda teh, kalau kemarin sempat mengundang dari prosesi adat Jawa sebelum menikah tuh ada kayak semacam apa tuh malam midodareninya dulu atau apa. Nah, kalau untuk adat Sunda teh, mungkin teteh boleh sampaikan kepada para Lovebirds prosesi adat Sunda baik dari sebelum nikah sampai ke hari pernikahannya teh, silahkan. Oke, kita sebelum pada urutannya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa seni yang ada ditampilkan dalam prosesi pernikahan itu masuk pada jenis seni ritual. Oke. Jadi seni ritual itu memiliki beberapa aturan baku yang biasanya harus dilakukan. Gitu. Nah, yang pertama, tempat dan waktunya itu harus sesuai. Kemudian pelaku adatnya itu juga harus sesuai. Ketiga, peralatannya, gitu. Nah, ini dia yang awalnya itu berkembang. Memang acara yang ada di dalam pernikahan itu termasuk seni ritual. Tujuannya untuk apa? Agar si calon mempelai itu nikahnya itu berkah gitu. Intinya itu ada perubahan kehidupan. Jadi menandai fase kehidupan dari masa lajang ke masa pernikahan. Dan dalam transisi itu masyarakat Sunda mempercayai harus ada ritual tertentu agar dalam fase yang ditapaki selanjutnya itu si manusia itu bisa hidup lebih baik. Oke, ini pembahasannya sudah mulai masuk banget nih Lovebirds. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan kepada Lovebirds. Teh Hani, kira-kira prosesi-prosesi sebelum pernikahan sampai ke pernikahan itu apa aja sih? Nah, mungkin Teh boleh disampaikan Teh. Oke. Sebetulnya Abo ya, kalau mau runut seperti apa yang dilakukan oleh leluhur kita dulu, bener, bukan masalah benar atau salah sebetulnya ya, tapi memang ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sunda. Oke, baik. Orang Sunda itu adalah orang yang someah. Jadi sebelum melaksanakan pernikahan ada yang namanya basa-basi dulu. Ya seperti itu. Nah, dalam proses pranikah itu biasanya calon pengantin pria itu ada yang namanya nenden omong. Nenden omong tuh ya menyampaikan niat baik kepada orang tuanya, bapak saya itu serius, intinya seperti itu. Berarti ini keluarga pria datang ke keluarga wanita? Baru cowoknya doang. Baru cowoknya aja. Nah, kemudian ada yang namanya narosan. Nah, narosan itu baru nanti keluarga datang, mau nggak di anaknya tuh dilamar. Oke. Kayak lamaran. Betul. Gitu, Narosan. Nah, narosan itu kalau anak sekarang bilangnya ada lamaran lah gitu. Biasanya sambil bawa serahan. Gitu. Setelah prosesi ini nanti melangkah pada rangkaian acara selanjutnya, di mana biasanya ada pengajian, lamaran, kemudian ada ngeyek sereh, itu tuh, dan ada siraman. Teh boleh nggak Teh yang ngeyek sereh Teh? Ngeyek sereh prosesinya tuh ada apa aja sih Teh? Waduh, kalau ngeyek sereh mah banyak banget ngeyek sereh itu. Nanti kita bahas itu di next ya. Karena berbicara tentang rangkaian acara adat pranikah dan after pernikahan, itu kayaknya kita bikin episode yang boleh ya. Jadi ngeyek sereh terus nanti ke siraman. Ya, ada. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan ya pengajian, ngaras, siraman. Ada part yang di skip yaitu ngeyek sereh. Itu udah jarang sekarang. Nah, ngeyek sereh itu sebetulnya ya, dari yang saya tahu itu sex education dibalut dalam proses adat. Pantas ya. Sorry ya, maaf kalau saya nanya ngeyek sereh. Lupa ya. Tapi kalau untuk yang siraman Teh, apakah sama dengan siraman yang di adat Jawa Teh? Secara umum hampir sama. Saya pernah membuat konten masyarakat tradisional di Indonesia itu percaya dengan
makna angka 7. Jadi dalam proses singaras itu ada sinjang 7 lambar, ajuh 7 sumbu, cai 7 sumber. Nah, karena 7 itu menggambarkan 7 fase kehidupan manusia. Jadi sebetulnya leluhur kita zaman dulu itu sangat-sangat cerdas. Mereka tidak membuat sebuah kemasan nasihat atau advice untuk orang. Itu kan dulu belum ada konten apapun kayak komo namanya buku ditulis itu belum ada, tapi dikemas dalam bentuk pertunjukan, dalam bentuk seni, dalam bentuk ritual upacara adat. Setiap pesan-pesan itu dikemas dalam setiap prosesi adat itu sendiri. Gitu. Jadi 7 itu melambangkan 7 fase kehidupan manusia. Yang pertama ada alam rahim. Oh, pertama Kita dikasih nyawa umur 4 bulan. Betul. Kedua, ketika kita dilahirkan ke dunia. Betul. Kita melewati fase anak-anak. Kemudian remaja. Dari remaja ke dewasa ditandai dengan pernikahan. Betul. Nah, makanya di setiap fase itu ada prosesinya. Kalau di Jawa dari bayi ke anak-anak ada tedak Betul. sinten. Iya benar. Ya. Tadi sampai masa dewasa. Dari masa dewasa ke masa dewasa matang. Fasenya itu apa? Menjadi orang tua. Oke, betul. Ya kan? Menjadi orang tua. Ada prosesi yang namanya siraman 7 bulan atau tingkeban. Oke, betul. Nah, yang terakhir dari fase dewasa tua ini menuju ke dewasa matang yang ditandai dengan kematian. Jadi 7 fase kehidupan itu dimaknai dengan baik oleh masyarakat adat yang ada di Sunda dan juga di Indonesia. Wow, ya dalam banget Lovebirds. Tapi pada umumnya sekarang Teh Hani masih ada Teh yang Teteh lihat beberapa mungkin ya klien Teteh ataupun mungkin Lovebirds juga yang ternyata masih kok mengikuti dari awal sampai tentunya akhir untuk seluruh rangkaian prosesi adat Sunda. Ada, tapi memang konsekuensinya adalah siapkan budget yang cukup. Karena setiap prosesi adat Sunda khususnya dari pranikah sampai setelah nikah atau sabadana adat akan nikah itu membutuhkan biaya yang lumayan, yang lebih bukan lumayan, yang lebih, tapi memang itulah ya harga yang memang harus dibayar untuk sebuah adat seni seperti itu ya. Betul. Nah Teh, tadi adalah pranikah. Sekarang kalau yang nikahnya nih Teh, sabadana akan nikah ya. Nah, yang biasanya ini tuh hits banget di request sama calon pengantin. Hits ya. Aku mau adat Sunda. Kita sepakati nih. Kadang ada calon pengantin tuh yang miskom, Abo. Nah, adat Sunda itu maunya nuansanya aja, jadi kemasannya itu wedding nasional, tapi dibawakan dengan nuansa dan bahasa pengantar Sunda, atau adat Sunda yang dimaksud itu memang ada prosesi adat Sunda. Oh, itu beda Teh? Beda. Ya, oke Teh, kasih pemahaman Teh. Sekarang. Jadi gini ya, Lovebird, Teh mau nuansanya Sunda, artinya hanya akan seperti biasa dari serah terima sampai sungkem selesai. Tidak ada uap lingkung, bantayan, sawer dan lain-lain. Tapi dibawakan dengan bahasa Sunda. Itu boleh, tapi konsepnya tetap nasional gitu. Oh ada, oke lanjut. Tapi kalau yang dimaksud Teh mau ada adat Sunda berarti ada prosesi di dalamnya. Itu ternyata dua hal yang berbeda dan saya juga baru tahu. Terus ada lagi calon pengantin yang miskom juga mau adat Sunda karena gitu. Teh ini tuh sudah dengan penari kan? Nah maunya gimana gitu? Mau full atau mau prosesinya aja. Jadi kalau misalnya mau ada penari, ya katakan ada penari lagi, ada aki lengser gitu. Iya. Oke ya, jadi Lovebirds boleh tanyakan ini ya kepada vendor nanti nih waktu pas misalkan Lovebirds sudah mulai cari-cari ini ya vendor-vendor yang memang Lovebirds inginkan khusus untuk Lovebirds yang memang pengen banget ada prosesi ataupun mungkin ada nuansa. Nah ini beda lagi tadi bahasanya. Silakan, ini bisa ditanyakan lebih detail nantinya dan ini bisa menjadi sebuah hal yang juga tentunya bermanfaat untuk Lovebirds. Teh,
sekarang mungkin lebih detail ke mengenai prosesi adat Sunda teh. Dari yang Abo tahu kan ya mungkin kayak bedol bakakak dan lain-lain. Nah teteh mungkin bisa jelaskan lebih detail teh, silakan teh. Adat Sunda sabadana akad nikah ini Sabadana. Akad nikah. sabadana itu setelah Bener. ya. Teh. Ini menjadi Sabadana. bahasan yang cukup lumayan ya hot lah ya Oke, baik. di tengah-tengah masyarakat Sunda karena sekarang pada perkembangannya itu sangat-sangat beragam. Oke. Ketika kita berbicara tentang pakem, lagi-lagi saya melihat bahwa di Sunda itu sebetulnya tidak ada pakem yang benar-benar pakem. I'm sorry to say it ya. Jadi Oke. pasti ini menimbulkan pro dan kontra karena saya adalah orang yang percaya bahwa kebudayaan itu selalu bergerak. Balik lagi tadi seperti saya katakan, Sunda itu berakar dari kehidupan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tidak ada pakem yang benar-benar pakem menurut saya. Yes, oke. Memang ada beberapa seniman yang percaya bahwa prosesi adat Sunda sabadana akad nikah ini adalah pakem. Mungkin ini mengakarnya pemikiran itu karena rangkaian acara adat Sunda sabadana akad nikah ini adalah sebuah prosesi ritual. Seperti tadi yang saya katakan, tempatnya harus sesuai, kemudian alat-alatnya harus sesuai, waktu pelaksanaannya juga harus sesuai. Gitu. Terus juga orang yang membawakan atau MC-nya pun juga harus sesuai dengan persyaratan. Betul. Ya, kalau dulu ya Abo, ini pun saya baru tahu setelah saya mendalami MC Sunda. Betul. Dari saya tinggal di Bogor dan saya berkiprah di bidang seni sebagai penari dari tahun 2005. Saya nggak pernah lihat prosesi adat di Bogor sawernya itu duluan. Tapi ternyata setelah saya belajar, sawer itu dulunya itu bidep kan. duluan. Betul. Baru rangkaian acara adat yang lain. Justru Huap Lingkung dan Pabetot Bakakak itu belakangan. Nah, ini kan Ya, itu pun saya baru tahu. Wow. Ketika saya membuat konten, ada beberapa orang senior lah ya yang menyarankan harusnya Sunda itu sawernya itu belakangan. Tapi bayangkan Abo, ketika itu dilaksanakan di Bogor, yang masyarakat Bogor itu secara karakter ya mungkin berbeda dengan masyarakat Bandung, Tasik, yang antusiasnya, tingkat kesabarannya berbeda. Oke. Saya orang Bogor, saya mengakui kesabaran saya tipis-tipis. Bayangkan ketika sawer itu ada di depan, and then udah semuanya terjadilah gitu, keseruan itu bubar. Iya benar. Itulah yang menjadi PR kita sebagai MC yang memang bergerak di bidang adat itu harus bisa mengedukasi, memberi penjelasan itu kepada klien. Jadi dulunya itu seperti ini loh, kita jelaskan dulu. Rangkaian acara adat Sunda sabadana akad nikah itu dulu itu diawali dengan sawer panganten dulu. Dan sawer panganten itu dulu dilaksanakannya di mana Abo? Di tempat turunnya air hujan. Karena rumah itu kan begini dulu ya. Ayeuna aya teu imah nu kieu. Kan. Minimalis semua. Oke, betul ya. Sehingga kita pun sulit ketika ingin mengejar pada aturan bahwa pertunjukan atau upacara adat Sunda adalah sebuah ritual, tempatnya saja sudah tidak memadai karena tawuran atau tempat turunnya air hujan itu udah nggak ada. Sekarang rumah udah kotak-kotak semua gitu. Oke, betul. Dan yang kedua ini dari hasil pandangan saya ya. Kenapa duluan? Karena dulu nikah itu kebanyakan di masjid. Oh, makanya ada yang seperti itu. Bukan. Maksudnya turunan itu. Jadi gini, nikah itu di masjid akadnya. Abis akad diarak lah, nyampe ke rumahnya, ke rumah CPW. Mumpung rame di dinya, saweran heula. Gitu. Bener kan alur bener perjalanannya? Kemudian juga ada yang namanya prosesi buka pintu. Nggak dirubah jadi buka panto ya, emang nama prosesinya buka pintu. Oh gitu. Buka pintu. Walaupun Sunda pintu tuh panto. Nggak, tapi tetap namanya buka pintu.
Oke, baik. Jadi kalau dulu nih mumpung rame, ini cocokologi saya aja tapi kayaknya masuk Tapi akal. kayaknya bener kayak gini deh. Karena masyarakatnya itu kan berubah, kebudayaan itu kan berubah tergantung kebutuhan dan juga masyarakatnya saat itu. Masyarakat saat itu tren nikah itu di masjid, di masjid. Oke, bener. Jarang ada nikah di gedung. Bahala. Iya, Bogor aja ada gedung pernikahan banyak itu baru di ending tahun 2000-an ya. Dulu itu nikah di masjid. Habis nikah di masjid set. Nyampe lah di rumah CPW mumpung rame, ayolah sawer. Tapi tetap orang Sunda itu adalah orang-orang yang sangat simbolis. Dimaknai lah itu bahwa tempat turunnya cai hujan itu tempat turunnya berkah. Itu menjadi sebuah doa juga. Disampaikanlah itu yang namanya lagu dalam prosesi sawer panganten. Nah itu kita membahas lagu dulu ya. Lagunya gimana? Saya pun baru tahu bahwa sawer panganten itu ketika saya membawakan acara Kidung Sawer Panganten di Kawitan. Kidung itu hanya sebuah genre dari lagu ternyata. Itu saya juga baru tahu. Jadi lagunya itu boleh pakai lagu apapun yang memang sudah biasa dilakukan gitu. Ada kidung bukun, ada pupuh kayak yang kita pelajari di Pranata itu boleh. Kemudian juga ada kidung, ada payo, ada dangdang gula dan lain sebagainya. Tapi pada intinya di dalamnya itu ada nasihat. Ketika kita berbicara latar belakang lagi nih ke belakang ya. Dulu ini kan berkembang dari masa pra-Islam. Adat-adat seperti ini tuh ya. Tapi bukan berarti tidak ada nilai-nilai Islamnya. Betul. Jadi kalau ada orang yang nggak usah pakai adat lah, begini begitu bertentangan dengan agama Islam. Justru ini sangat-sangat selaras dan sejalan karena nasihat-nasihatnya itu betul-betul relate dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Ketika sawer ada nasihat menghormati orang tua, menjadi manusia yang lebih baik, menjaga rumah tangga, itu kan sejalan. Betul. Kemudian juga pada perjalanannya agar sawer ini diterima oleh masyarakat adalah liriknya itu Bismillahnya nawaitu, ada unsur-unsur Islami. Padahal dulu belum tentu ada Bismillah, kata-kata Bismillah. Seperti itulah perkembangan kebudayaan di Sunda dalam prosesi adat Sunda itu sendiri. Oke, Teh mungkin boleh dikasih sedikit aja Teh, satu bait atau satu lirik Teh. Aduh. Kita mulai. Ini aku pakai lagu apa ya? Nungguin ya. Nah, pakai lagu yang biasa banyak dibawakan oleh para MC. Nah, sawer panganten itu juga terdiri dari pembuka, isi, dan juga panutup. Nah, idealnya dibawakan seperti itu. Tapi lagi-lagi sekarang, karena waktunya juga terbatas, langsung deh isinya. Kalau awalnya itu bisa pakai rajah dulu. Wah, kalau membahas itu bisa. Itu juga sama juga. Kalaupun saya nyanyi nanti nambahin durasi nggak? Dikit aja. Boleh Teh, silakan. Oke ya. Bismillah, urang kawitan, hidup ganjaran bagja tepung Rabbi jatuh rami moka lembaran carita natra dina rumah tangga jimat nangan welas asih antara hidup duaan umat lalikana kawit entep tetep tepung ngerasa gumeling asih mandiri ngancik asih lahir batin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan
Amin ya robbal alamin. Seperti itu. Mahal guys. Nah, itulah yang menjadi signature biasanya di rangkaian acara adat Sunda Samba dan akad nikah ada sawer tangan teh. Tadi ngedenger Teh Hani ya seperti itu rasanya jadi pengen membuat acara pernikahan saya lagi teh. Nggak ada teh kayak gini. Nah itu Abo. Iya. Jadi kalau dulu itu dari sawer. Setelah sawer Tadi biasanya ada nincak endog, melem harupat gitu. Nah nincak endog juga ada elekannya juga. Kemudian melem harupat pakai kendi. Nah sekarang mah jarang itu orang saya perhatikan ya elekan. jarang atau jarang. Ya kan hanya endog gue gitu. Padahal elekan dan juga endog itu adalah satu kesatuan makna simbolis yang tidak boleh dipisahkan. Oke. Lagi-lagi itu simbol kesuburan lingga dan yoni. Oh. Lingga, yoni itu adalah simbol alat kelamin perempuan dan laki-laki. Itu banyak ditemukan dalam artefak-artefak seperti candi dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Jadi itu tuh ketika dipecahkan bersama sebetulnya adalah harapan tentang kesuburan gitu. Si pengantin itu bisa menjadi orang tua yang punya anak yang soleh, kemudian rezekinya banyak. Ketika lekannya dihilangkan, terus makanya makna simbolisnya hilang ya. Doanya pun hilang. Karena sebetulnya setiap rangkaian acara adat itu ada doa yang disisipkan dari leluhur kita, doa turun temurun agar anak cucunya itu bahagia. Itu intinya. Dalam setiap fase kehidupannya itu mereka itu berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ketika urutannya itu di skip, maka ke-skip juga itu doanya. Kurang doanya kurang. Doanya. Betul. Gitu. Aduh ya Allah. Ke-skip doanya, ke-skip maknanya, ke-skip juga estetikanya. Tiga. Jangan lupa dalam satu kemasan pertunjukan itu tidak lepas dari fungsi, makna dan estetika. Ya, fungsi, makna dan estetika. Jadi memang benar nih Lovebirds, sepertinya untuk Lovebirds yang memang ingin mengadakan prosesi adat mana aja ya Teh ya. Memang harus bertanya untuk sedetail mungkin karena yang tadi Teh Hani sampaikan bahwa estetika nilai dari si adat itu jangan sampai kurang juga doanya ya. Kurang juga doanya. Betul ya. Oke. Teh tadi sudah saweran, terus juga tadi Tete juga sudah menyampaikan mengenai buka pintu, terus juga tadi elekan, nincak endognya juga udah. Ada lagi Teh? Melem harupat. Melem harupat itu juga ada maknanya. Ulah getas harupat deh. Jangan gampang baper. Harupat itu kan lidi yang mudah terbakar. Oke. Kemudian ada kendi, mupuskeun kendi bersama-sama, di dalamnya ada air. Ketika harupatnya menyala dimasukin ke dalam kendi yang berisi air. Itu juga makna-makna dan juga nasihat sebetulnya yang dibungkus dalam upacara. Nah, kadang ada MC yang begini, salah bawain maknanya, harusnya jangan begitu, harusnya begini, begitu. Sebetulnya itu kumaha kaparigelan atau kreativitas dari pembawa acaranya. Yang penting tidak lepas dari pemaknaan benda itu sendiri. Dan si pengantin itu paham ada nilai yang disampaikan. Dan yang kedua, ini salah satu concern buat saya ya, entah si yang lain punya style sendiri dalam menyampaikan makna per makna. Yang penting tetap bisa sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Ketika ada MC adat yang mungkin pengen lucu gitu, dilebatkan tidak, sebetulnya tidak salah menurut saya. Tapi ada memang norma yang harus dijaga, diterima atau tidak. Kalau diterima oleh masyarakatnya it's okay. Tapi untuk masyarakat di Bogor, apalagi Jakarta yang memang sudah pendidikannya tinggi, rasanya narasi-narasi seperti itu agak betul. Dan untuk Lovebirds juga ya bisa memilih sebetulnya. Kalian itu maunya MC adatnya itu menyampaikannya yang seperti apa. Boleh kok request misalnya, Teh aku pengen dibawa acaranya itu lebih fun aja gitu, lebih lucu aja ya boleh. Tapi ada juga pengantin, Teh tolong ya makna-maknanya itu disampaikan dengan rapi sekali itu. Oke.
Dan mungkin beberapa proses lagi teh setelah melem harupat, 2 lagi. Uap lingkung dan pabetot bakakra. Kalau uap lingkung udah banyak yang tahu lah ya suap-suapan. Tapi ada beberapa prosesi juga yang biasanya ini harus diperhatikan, Bu. Gitu. Ketika perempuan dan juga laki-laki, pengantin perempuan dan laki-laki itu saling menyuapi, ada prosesi uap linggut ya. Itu kalau saya melihat dari buku Modana ya. Literasinya, dan itu masuk ke logika. Perempuan itu duduknya ketika adat itu di kanan bukan di kiri. Oh, jadi ya misalkan pengantin berarti ini perempuan pindah ke sini, pengantin perempuan pindah ke kanan ya. Oke. Ya, karena logikanya si laki-laki itu akan menyuapi begini kan. Oke. Nah, itu pakai tangan kanan. Tetap normanya pakai tangan kanan sopannya. Namanya makan juga. Iya. Yang perempuan begininya nggak pakai tangan kiri. Oh iya benar. Jadi tetap pakai tangan kanan. Iya benar. Nah, betul. Itulah. Oh iya benar. Jadi ada etika, kesopanan dan juga norma yang memang harus tetap diperhatikan. Prosesi adat itu nggak bisa asal-asalan. Logikanya harus masuk. Kemudian juga makna permaknanya juga harus bisa tersampaikan. Lalu bagaimana pertanyaannya ya? Kalau misalnya sekarang itu banyak sekali modifikasi. Nah itu tuh teh. Boleh modifikasi asal makna-maknanya itu tidak hilang, estetikanya tidak hilang. Kalau saya sih seperti itu. Soal urutan itu mungkin bisa disesuaikan karena di setiap daerah pun akhirnya berbeda gitu. Kalau kita tetap memegang bahwa pakem itu harus dijaga, itu benar, tapi bukan soal urutan saja, lebih kepada penyampaian maknanya justru yang harus diperhatikan. Jadi untuk lovebirds juga ini menjadi concern ya. Ketika pengen ininya di-cut aja deh, nggak usah. Justru yang di-cut itu yang akhirnya menurut saya jadi blunder. Lebih baik adakan utuh supaya tadi makna dan juga doanya itu utuh juga. Betul. Nah, tapi soal urutan ya itu bisa fleksibel. Betul. Menyesuaikan yang tadi ya mengenai ya kita tempat, acara, kita juga wilayahnya di mana dan lain-lain memang beda-beda sih lovebirds seperti itu ya. Efisiensi waktu. Apalagi kamu kalau misalkan nikah akad jam 9, resepsi jam 11. Nah, udah agak sedikit dipercepat. Teh, ini udah sangat jelas banget penjelasan Teteh mengenai proses-prosesi baik dari pra pernikahan sampai kepada akad nikah seperti itu. Nah sekarang Teh, kita akan membahas mengenai, tadi sedikit Teteh sudah men-spill sih Teh, mengenai contoh misal bagaimana kalau misalkan tadi mengenai karena waktunya nggak cukup akhirnya rangkaian acaranya di-cut-cut. Lalu juga misalkan urutannya dibalik-balik Teh seperti itu. Lalu juga bagaimana kalau nyawer itu nggak pakai lagu sawerannya misalkan nyawer hungkul misalkan nyawer aja. Betul. Atau yang terakhir nih Teh, kalau misalkan nyaweran tapi ini pakai -1 Teh, bukan pakai. Nah Teteh mungkin ini pernah ada. Nah ini Teteh coba mungkin karena punten sebentar kan yang orang awam mah lagu Sunda teh towe. Nah itu kan bisa apa enggak? Kan orang belum tahu bahasa Sunda yang gimana juga kan. Silakan Teh. Nah ini dia nih. Nah ini adalah tugas dari para pelestari adat. Kita MC itu bukan hanya pembawa acara, tapi sebagai pelestari adat juga harus sadar itu. Dan orang-orang lovebird yang memilih rangkaian acara pernikahannya ada adat, itu juga sebagai pelestari adat. Tidak langsung. Ketika lovebirdsnya sendiri, ya yang penting ada aja deh. Secara tidak langsung, orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat adat ini mengalami degradasi nilai. Karena kita ada MC, vendor, pegiat seni itu bisa bekerja karena ada demand dari pasar. Betul. Nah pasarnya sendiri ini nggak peduli, ya hilanglah sudah adat yang ada di Indonesia ini. Jadi harus kita sadari bersama, ayo sama-sama kita jaga, kita buat
rangkaian adat itu yang betul-betul baik secara makna, tapi mungkin ya bisa ngigelan zaman atau menyesuaikan zaman juga supaya adat ini tidak punah. Bagaimana? Jadi harus ada di tengah-tengah. Inovasi yang terlalu berlebihan tanpa latar belakang keilmuan yang cukup itu juga nggak bagus. Terlalu merekedewang dengan pakem itu juga tidak bagus. Oke, betul. Betul ya? Ya, merekedewang, oke, baik. Merekedewang. Kalau saya itu adalah tipe orang yang ada di tengah-tengah. Jadi ketika misalnya waktunya sempit, nah ini juga dari pengantinnya ini harus mau gitu mengorbankan waktu untuk akad lebih pagi. Gak ada tuh akad baru jam 9 mulai pengen ada adat. Aduh, mau gimana? Kemudian juga rangkaian acara yang lainnya pun harus dikondisikan dengan baik. Kalau menurut hemat saya, kalau ada adat, entah adat apapun itu, sebaiknya tidak perlu ada tambahan nasihat pernikahan lagi. Karena pada hakikatnya rangkaian acara adat ini sudah nasihat. Kalau mau ada nasihat dari tetua atau dari ustadz atau dari pendeta, adatnya nggak usah ada. Karena efisiensi waktu. Jangan mau ada tausiah juga, mau ada adat juga, adatnya yang di-cut, disuruh buru-buru MC-nya. Yang ada, lovebirds juga tidak puas. Betul. Nanti penampilan dari kemasan adatnya itu, kok gini doang gitu. Maknanya pun ke hati kan gak nyampe kalau diburu-buru. Ya Allah. Jadi kalau di-cut, saya sih tidak menyarankan rangkaian acara adat dari awal itu di-cut. Tapi bisa disingkat narasinya sedikit demi sedikit diperpadat. MC-nya bisa nawar nih lovebird, teteh, AA, bapak, ibu bawain acaranya singkat, padat, jelas, ulah ngayayai. Bisa. Ngayayai. Orang Sunda ngomong ngayayai. Karena yang bikin lama kadang jadi kesana kemari kemari gitu, pemaknaannya terlalu jauh. Ada juga yang ini mumpung ingat gitu ya. Ketika Pak Betot Bakakak gitu, ada beberapa MC yang memberikan deskripsinya itu kemana-mana seperti yang dapat bagiannya besar, non rezekinya besar, letik hati dikitukeun mah pangantena. Yang bagiannya kecil dosanya, berarti nu meunang gede dosana. Nah, seperti itu. Jadi kreativitas dalam mengolah pemaknaan dalam proses adat itu juga harus bijak. Dan lovebird juga boleh kok gitu. Misalnya mau hire MC adat Sunda lah gitu ke sanggar, mintalah videonya, dibicarakanlah konsep yang dimau. Tapi kalau untuk di-cut, please jangan di-cut. Ya, betul. Jadi udah full aja. Tetap full supaya rangkaian acara ini tuh tetap ada, lestari sampai anak cucu kita nanti. Kalau sekarang ya bantayan di-cut, terus lagi puap lingkung di-cut, sawerna we hungkul, lama-lama itu akan menjadi tren. Betul. Dan masyarakat kita akan lama-lama lupa dan menganggap itu tuh wajar. Sehingga harapan leluhur kita dulu tuh untuk memberikan doa dalam setiap prosesi itu ya nggak ada, Bo. Kemudian tadi Abo menyampaikan juga, boleh nggak kalau sawernya cuma diawurkeun doang? Boleh. Selagi kliennya nggak komplain, boleh. Tapi kembali lagi, ini jangan dulu, boleh. Enggak. Balik lagi, lovebird pengen ada prosesi sawer itu tujuannya apa? Pengen melestarikan budaya atau sekedar hiburan, have fun aja. Kalau tujuan cuma have fun aja, mau diawurkeun, arek dialungkeun mangga. Arek kumaha ke eusina, nggak harus ada kunyit, nggak harus ada beras, cuma uang doang 100 ribuan, mangga. Tapi balik lagi, prosesi adat ini dibuat oleh leluhur kita, ada nilai dan makna yang ingin disampaikan. Ada doa, ada estetika. Estetikanya hilang kalau nggak pakai penyampaian nasihat dengan lagu. Betul. Hilang nggak estetikanya? Hilang dong, ya kan? Seperti misalnya Abo makan bakso, tapi nggak pakai bakso lain. Kuana hungkul. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian pakai, pakai minus one aja. Boleh, tapi lagi-lagi
malu enggak gitu aja. Oh. Malu atau enggak? Karena kan yang akan menjadi wajah itu kan pengantin. Kok bisa-bisanya ini pengantin nge-hire MC atau pelaku adat ini yang nggak ngerti adat. Ya kita mah di-hire asal dibayar, tapi kan yang malu pengantinnya. Dan ini yang saya khawatirkan adalah ini menjadi tren yang akhirnya membuat masyarakat kita tuh lupa akar budaya kita yang sebetulnya. Nah, oke ya. Wow, lovebirds ya. Jadi Anda yang akan menikah, jadi tolong diperhatikan apapun yang disampaikan oleh Teh Hani ya. Jadi memang bukan sekedar pernikahan saja, terkhusus untuk lovebirds yang memang ingin mengadakan prosesi adat tuh memang benar-benar harus dipikirkan, diperhatikan seperti itu agar memang tadi nilai-nilai dari yang apa dimiliki oleh dari sebuah adat itu tidak hilang. Betul. Seperti itu ya. Teh Hani, berikutnya adalah karena sekarang trennya di kita di industri pernikahan ya, khususnya untuk di wilayah kita gitu kadang-kadang ini bagaimana menurut Teh Hani ya, aku minta pandangan dari Teh Hani bagaimana caranya mengedukasi vendor dan juga mungkin klien yang karena gini, lovers bisa lihat lah apapun yang disampaikan Teh Hani ini mungkin tidak sehari 2 hari belajar ya. Betul. Kayak gitu ya. Ini udah tahun demi tahun yang ngesngolotok ya bahasa Sundanya Maya seperti itu agar bisa menghargai teh seperti itu. Karena terkadang ada maaf kadang-kadang bonus adat Sunda. Oh ini misalkan terus ada MC misalnya Kang Abo ini sama adat Sunda kumaha, oh ya gratis aja nggak apa-apa yang penting mah udah semuanya lah kayak gitu udah termasuk kok. Teh tolong kasih edukasi penyampaian bahwa ini semua adat ya, bukan Sunda aja. Semua adat ini ya, bahwa banyak sekali waktu, banyak sekali materi yang sudah kita pelajari dan lain untuk mendapatkan sebuah tradisi ini, adat ini seperti itu. Silakan Teh. Baik, saya jawab ya, karena ini betul-betul kadang menguras emosi saya juga. Kok bisa-bisanya ada adat digratisin? Gitu. Ini sedih karena ini bukan hanya soal bisnis aja. Kadang WO atau sanggar yang ngasih harga seadanya atau paket WO yang menggratiskan rangkaian adat dengan iming-iming bonus itu demi keberlangsungan bisnis dia saja. Tapi ada hal yang perlu disadari. Ini berkaitan juga dengan keberlangsungan budaya Indonesia. Ketika adat itu digratisin, pelakunya sejahtera enggak? Enggak lah. Lama-lama generasi kita ke depannya tidak ada yang menggeluti itu karena bidang ini tidak lagi dinilai bisa mensejahterakan dirinya. Betul. Jadi untuk para calon pengantin juga nih, ayo bantu hargai itu. Ketika ada vendor yang menggratiskan, Anda perlu bertanya. Yang pertama, kualitasnya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Pelaku adatnya ini, MC-nya atau sanggarnya ini oke enggak? Jangan-jangan punten ya yang tadi pakai minus-1 atau langsung diawurkan aja. Yang kedua, boleh banget lovebirds itu men-tracking dulu nih, siapa sih MC yang bakalan tampil. Sekarang mudah karena sosial media udah segitu majunya. Kalau dulu ya udah kita kayak beli kucing dalam karung aja. Tapi kalau sekarang bisa, misalnya hire ke WO, MC adatnya atau MC-nya yang nanti tampil di acara saya siapa? Saya mau lihat videonya. Ketika dia kok begini, pantesan lah bonus gitu. Ya itu kembali lagi ke teman-teman calon pengantin. Maukah dipandu dengan MC yang seperti itu? Kalau mau dan tidak masalah, it's okay. Tapi balik lagi, ayo lovebirds kita sama-sama sadari gitu. Kita jaga, kita lestarikan karena upacara adat ini secara tidak langsung adalah sarana dalam melestarikan kebudayaan. Banyak orang yang hadir, banyak orang yang nonton, dari mulai anak kecil sampai orang tua. Jadi tahu, adat Sunda teh kieu, adat Jawa teh begini, adat Makassar teh begini. Ketika yang ditampilkannya itu punten, ya inovasinya terlalu kebablasan atau kurang gitu secara pembawaan,
orang-orang taunya ya itu yang benar. Ada sebuah pepatah, kesalahan yang terus diulang itu akan menjadi sebuah kebenaran umum yang dipercaya oleh orang. Wow, yes, itu bener banget. Jadi buat para vendor, khususnya juga pelaku nih MC juga yang baru bergelut dan mau bergelut di bidang adat, ayo kita sama-sama belajar. Sama, saya pun belajar, tapi sabar. Ketika misalnya aku belum berani nih untuk masang harga segini karena memang rata-rata untuk hire pelaku adat yang profesional itu butuh budget yang lebih gitu ya. Ya boleh dibicarakan secara terbuka kepada klien. Kakak, aku tuh baru bisa begini loh, bawain adatnya ini gitu. Performanceku seperti ini ya, diperlihatkan sehingga klien pun paham kalau kita ada kurang-kurang gitu. Daripada pakai -1 atau daripada langsung diawurkan. Tapi ya lagi-lagi ini saya mengajak para calon pengantin di Indonesia, khususnya di Jawa Barat karena kita berbicara tentang Sunda. Ayo kita lebih teliti lagi untuk mencari para pelaku seni tradisi yang akan tampil di acara pernikahan teman-teman atau para lovebirds ini. Jangan mau diiming-imingi bonus, jangan mau seperti kucing dalam karung. Cari tahu betul-betul seteliti itu. Betul ya. Yeah. Gitu loh birds. Wow ya. Keren banget ya. Saya merhatiin banget gitu. Jadi itu ya lovebirds. Kembali lagi ya, apapun yang disampaikan oleh Teh Hani ini mohon untuk diperhatikan karena yaitu untuk keberlangsungan dari sebuah tradisi. Jangan sampai hilang, malah hilangnya adalah dari pernikahan. Iya, hilang dari pernikahan karena kita ada kan karena demand pasar. Pasarnya aja mintanya yang asal ada, lama-lama kita hilang sebagai pelaku seni tradisi yang memang benar-benar menjaga itu hilang karena demand pasarnya pun nggak ada. Betul. Dan juga tadi ya disampaikan bahwa kesalahan demi kesalahan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Yes ya. Teh Hani, tadi di awal Abu sudah menyampaikan juga kepada lovebirds ya bahwa memang Teh Hani ini selain seorang praktisi adat Sunda juga seorang penggiat dari seni tari ya Teh. Betul. Kalau lovebirds nanti penasaran nih sama Teh Hani, boleh banget nanti bisa follow, bisa lihat ya Instagramnya Teh Hani, itu banyak banget penampilan lalu juga penampilan bukan di Indonesia aja ya lovebirds, tapi di luar negeri juga banyak ya seperti itu. Jadi memang ini luar biasa banget. Nah kalau sekarang kita bicara mengenai tari, tapi tentunya dalam dunia industri pernikahan juga nih seperti itu ya. Dimana Teh sekarang ternyata sanggar-sanggar tari pun banyak juga yang yang lahir seperti itu. Tapi balik lagi nih Teh, karena efek domino yang memang sudah terbentuk di awal, dimana udah deh yang penting mah ada. Nah akhirnya esensi dari si vendor tari pun orientasinya adalah money, uang gitu loh Teh. Teteh izin Teh, mungkin boleh disampaikan lagi silakan. Jadi ini kembali lagi ya, tips untuk lovebird. Kita tadi berbicara tentang adat dan juga pemilihan pelaku adat. Betul. Tidak hanya MC adat, tetapi juga penari gitu ya. Nah ini lagi lovebird. Teman-teman juga harus seteliti itu. Jangan punya ekspektasi yang ketinggian. Sering lihatnya yang di TV, penari di acara artis siapa gitu ya. Tapi teman-teman lovebird harus sadari, semakin baik kualitas dari satu pertunjukan, itu membutuhkan latihan yang panjang, pengalaman yang panjang, kostum yang bagus, itu tidak murah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh penari profesional. Jadi ya keluarkanlah dana yang lebih. Ketika diiming-imingi harga yang nggak masuk akal, murah banget, teman-teman boleh nanya ke sanggar atau ke WO yang menyediakan jasanya, boleh nggak aku lihat nanti penari yang akan tampil di acara nikahan aku itu yang mana, siapa aja, bukan hanya per satu grup, boleh di tracking orangnya satu persatu. Bener gak? Bener. Karena kita cuma percaya udah sanggar ini, hari H dikasihnya mungkin penari yang baru belajar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bertanya, saya maunya penarinya si A, si B, misalnya saya maunya Abo, ini kan jelas dia yang tampil di situ. Itu kalau punya budgetnya yang memang lebih. Tapi kalau yang misalnya seadanya gitu,
ya wayahna dapatnya juga yang seadanya, jangan komplain. Dan kalau kita berbicara tentang pertunjukan tari dalam pernikahan, Abo, sekarang trennya itu berbeda. Kalau dulu kan sanggar. Kalau kita berbicara tentang konsep sanggar, ada proses pelatihan dan juga kurikulum di dalamnya. Tapi yang berkembang saat ini banyaknya itu adalah dance company. Apa itu dance company dan bedanya dengan sanggar? Dance company itu hanya collecting member. Jadi tidak ada pelatihan di dalamnya, hanya nyari penari yang udah jadi. Oke, itu dance company ya. Itu dance company. Kalau sanggar ada kurikulumnya. Kalau misalnya teman-teman mau hire penari yang profesional, itu di mana? Ya bisa di sanggar, bisa di dance company. Tapi lagi-lagi tadi harus teliti dari personal penarinya, bukan hanya brand sanggar atau dance company-nya. Dan juga harus tahu juga nih teman-teman ketika mau ada tarian adat di acara pernikahan. Nah itu juga teman-teman harus teliti juga mengenai latar belakang budaya. Jangan sampai misalnya aku maunya tari gambyong misalnya. Tari gambyong yang bener tuh kayak mana? Jangan sampai tiba-tiba minta ke sanggar yang tidak expertise di bidang tari Jawa. Jadilah yang ditampilin gambyong ala-ala. Atau aku maunya tari Pakarena. Pakarena itu punya pakem sendiri. Yang ditampilin Pakarena eto-eto. Karena beda, kalau tarian di luar Sunda itu ada pakem-pakem yang memang harus diikuti. Saya pernah melihat satu grup membawa tarian Piring Sofiani, karena tari Piring Sofiani itu karya Ibu Sofiani ya, di Sumatera Barat di Padang. Itu gerakannya nggak boleh diubah-ubah karena karya orang. Bisa Abo bikin tarian, tiba-tiba ubah-ubah, marah nggak Abo? Iyalah itu punya gue gitu kan. Gitu kan. Jadi itu pakem-pakemnya itu harus tahu dulu gitu, supaya nggak zong. Mintalah kepada sanggar yang expert di bidang adat itu. Oh iya benar banget. Karena beda kalau Sunda sih mapag panganten gitu. Tiap sanggar, tiap dance company punya signature sendiri. Tapi kalau kita berbicara adat yang lain, nah itu punya aturan baku tersendiri dalam. Lagi dan lagi ya Lovebirds. Jadi jangan beli kucing dalam karung ataupun apapun itu ya. Saat Lovebirds juga mungkin meng-hire vendor sanggar, ya itu memang pastikan juga bahwa seprofesional, sebaik, memang setata cara dari tarian seperti itu. Dan memang jika ingin memang lebih detail seperti Teh Hani, perlihatkan siapa yang memang akan nari di acara pernikahan saya, seperti itu ya. Tapi memang baik lagi Teh ya, Lovebirds memang harus siap juga dengan memang budget yang lebih seperti itu. Di tahun 2025 kemarin banyak banget nih ya artis-artis Indonesia nih nikah Teh Hani. Kalau dilihat yang pertama ada Luna Maya dengan dekorasi yang gitu ya. Nah tapi karena sekarang kita ngomongnya adat Sunda nih Lovebirds ya, kemarin ada Al sama siapa? Alisa. Sebelumnya ada Lesti sama Bilar, seperti itu. Nah balik lagi Teh, namanya juga ini ya Gen Z nih. Kadang-kadang aku pengen dong dekorasi kayak Luna Maya, tapi tidak diikuti dengan budgetnya seperti itu ya. Nah ini sama nih Teh, Gen Z juga melihat dari pernikahan artis yang memang ini keren ya adat Sunda seperti ini ya. Nah ini kira-kira menurut Teteh harus seperti apa Gen Z? Silakan Teh. Oke, jadi gini ya, khususnya Lovebird Gen Z yang biasanya ekspektasinya tinggi, boleh teman-teman berekspektasi dan boleh mengejar impian seperfect apapun, tapi kembali lagi kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki. Karena harus disadari rangkaian acara adat, khususnya adat Sunda yang lengkap itu butuh biaya lebih dan juga butuh pelaku adat yang profesional. Kalau misalnya budgetnya seadanya gimana, ya sesuaikan gitu. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Yang penting si MC-nya bisa membawakan dengan baik, rangkaian adatnya utuh, nggak dipotong-potong, gitu aja sih sebetulnya. Jadi makna yang disampaikan dalam satu kemasan rangkaian acara adat itu utuh, gitu. Nggak kayak makan bakso nggak pakai bakso. Kuahnya aja ya. Dan yang pasti nih Gen Z, Gen Zilenial, Gen Z gitu ya. Gen Z gitu. Gen Z itu kan bisa pinter-pinter.
jangan sampai tergiur cuma postingan aja. Oh, ini postingannya bagus nih gitu. Tapi lagi-lagi tracking siapa sih pelaku adatnya, latar belakang pendidikannya dia gimana, pengalamannya dia gimana. Jangan sampai kayak beli kucing dalam karung kayak tadi aku sampaikan gitu. Jadi betul-betul teliti juga, tahu juga. Nah, kesalahan-kesalahan umumnya, Bu, kadang-kadang ya karena nggak mau ribet, udahlah lewat WO aja. WO-nya kayak nggak ngerti, salah nge-hire. Misalnya, Lovebird-nya mau acaranya itu pakai misalnya adat Sunda, hire ke sanggar yang nggak ngerti tentang adat Sunda. Hire ke sanggar Betawi, atuh kumaha. Mau tari Betawi, hire-nya ke sanggar adat Sunda yang nggak ngerti. Carilah sanggar yang benar-benar mengerti atau hire ke orang yang betul-betul paham itu gitu. Karena saya juga sering lihat sih, Bo, tarian apa dikasih judulnya apa padahal ini musiknya apa, udah ngaco begitu. Ya Gen Z harus teliti ya. Pokoknya berekspektasi tinggi boleh, tapi siapkan juga money dan juga pengetahuan yang cukup dalam meng-hire vendor adat yang akan kamu pakai di acara pernikahan kamu. Gitu. Yes, wow. Luar biasa, aduh ya ampun, terima kasih banget nih Teh Hani udah hadir di Wedding Podcast. Tapi nih Teh, setiap narasumber yang diundang ke Wedding Podcast selalu ngasih closing statement untuk para lovebirds. Oke. Silahkan Teh. Rangkaian acara adat bukan hiburan pelengkap semata, tetapi ada nilai budaya yang harus dijaga. Rangkaian acara adat yang dibawakan dan dikemas dengan baik membuat acara pernikahan kamu menjadi lebih bermakna. Wow, luar biasa sekali. Teh Hani, terima kasih banyak udah hadir di studio Wedding Podcast Story ya. Sami-sami, semoga 2026 ini makin banyak lovebird yang menggunakan jasa adat Sunda dan juga adat di Indonesia lainnya supaya adat di Indonesia ini bisa tetap lestari. Yes, oke, terima kasih banyak Teh Hani sekali lagi. Dan juga tentunya lovebirds, semua yang tentunya tadi kita obrolkan, semua ilmu-ilmu, semua pengalaman yang tentunya tadi kita dengarkan bersama-sama dari Teh Hani, lovebirds bisa langsung nanti ya tonton di YouTube ya, di channelnya dari Wedding Podcast Story. Dan juga jangan lupa nih follow juga Instagram dan juga TikTok dari Wedding Podcast Story. Terima kasih banyak untuk Naomi Catering, terima kasih untuk A Story dan juga A Studio. Saya Abu Priyatna, sampai berjumpa kembali di Wedding Podcast berikutnya. Dah. Wedding Podcast.